Saya cuma bersedih begini. Apakah mereka yang mengalami persoalan ini tidak layak hidup berdampingan dengan kita orang normal? Terus mencoba dan berusaha, walau kadang kau anggap tak pasti. Tetap mencoba dan berusaha, kadang ingin rasanya berhenti. Walau berat terasa saat mencoba, tetap coba. Ya, seperti kembali lagi dengan saya Indra M di acara Gogos Ngobrol-Ngobrol Santai. Nggak ngobrol, nggak asik. Jadi hari ini saya bakalan kembali kepada aktivitas seperti sebelumnya. Pasti ini bakalan seru. Kebetulan juga bintang tamunya keren, gaul. Dengan tema hari ini kalian bakalan membahas mengenai ODGJ di Kecamatan Riau. Oke, bagaimana keseruannya? Mari kita lanjut. Oke, selamat malam Paman. Selamat malam. Salam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam keluarga. Ya, mungkin Paman bisa perkenalkan nama dulu. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Melkisedek Nestor Fortunatus. Saya adalah aparatur sipil negara aktif yang bekerja di lingkup pemerintah daerah Manggarai di wilayah binaan kerja Puskesmas Riau. Bagaimana Paman aktivitas selama corona ini? Ya, seperti yang saudara Indra lihat, ya tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita meskipun pandemi ini begitu menyita perhatian ya dengan banyaknya kasus-kasus COVID yang ada. Ya, tetap keep fight spirit lah. Ya. Artinya ya seperti yang saya bilang bahwa hari ini kita bakalan bahas ODGJ. Iya Paman, sangat menarik sekali bahas ODGJ. Mungkin kita bakalan cerita lebih banyak sih. Bicara ODGJ ini Paman, sejak kapan Paman terjun menangani persoalan ODGJ di Kecamatan Riau? Oke. Mungkin bisa buka maskernya dulu Paman, biar lebih jelas. Oke. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, apa segala macam biar jelas. Nah, apa yang nanti substansi yang mau kita sampaikan nih? Ya. Pertanyaan tadi, kapan saya mulai bergelut dan memegang program kegiatan ODGJ ini ya? Oke. Saya mulai pegang dan bertanggung jawab terhadap program orang dengan gangguan jiwa ini sejak tahun 2018, saudara Indra. Ya. Luar biasa. Amin. 2018 sampai 2021. Dan mudah-mudahan seterusnya. Amin. Ya, berharap juga nanti semua penderita yang mengalami persoalan kejiwaan ini bisa diatasi dan sembuh. Iya. Ya Paman, berbicara ODGJ begini, berapa jumlah ODGJ di Kecamatan Riau? Oke. Jumlah total kasus ODGJ yang ada di wilayah binaan kerja Puskesmas Riau dari 11 desa itu dari 11 desa yang kita punya itu berkisar 25 kasus. Ya. 25 kasus. Iya. Ya Paman, menurut Paman ini, apa penyebabnya mereka ini bisa menjadi ODGJ? Ini menurut Paman. Ya, menurut saya ya. Menurut saya dan menurut teori iya. Silakan. Oke. Yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa itu ada beberapa macam. Yang pertama ada faktor biologis ya. Di faktor biologis ini ya penderita itu mengalami gangguan fungsi otak nah, akibat infeksi atau cedera kepala. Ya, misalnya begini, waktu masih kecil dia normal nih, saudara Indra. Ya. Ketika sejalan dengan proses, dia jatuh. Lama kelamaan pasti akan mengalami gangguan di kepalanya dia. Ada beberapa kasus juga yang terjadi di sini. Dulu dia normal sewaktu kecilnya. Lalu kemudian dia pergi ikut kakaknya ke tempat penggilingan. Dia jatuh di sana.
Iya, lama kelamaan tidak diobati. Nah, kemudian itu menjadi menetap. Iya. Terus yang kedua, Saudara Indra, faktor psikologis. Ya, faktor psikologis di sini mungkin dia mengalami trauma, ya. Trauma di sini mungkin rasa kehilangan, kehilangan ketika orang tuanya meninggalkan dia sewaktu kecil, ya. Dia trauma karena orang tuanya mungkin cerai, iya. Nah, seperti itulah. Terus yang berikut faktor lingkungan, iya, itu. Faktor lingkungan di sini mungkin kehilangan keluarga, ya, kehilangan keluarga itu menjadi hal-hal pokok orang mengalami persoalan-persoalan itu tadi. Iya, itu sudah. Ya Kak Paman, ini ODGJ dia bisa menular tidak? Iya. Oke, saya sedikit menjelaskan definisi dari jiwa itu. Jiwa itu kan, gangguan jiwa itu adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, perilaku seseorang sehingga menimbulkan gangguan dalam kegiatannya dia. Ya. Tadi menarik pertanyaan tadi, apakah bisa menular atau tidak? Bisa menular. Iya. Artinya kayak gini Kak Paman, apa saya iya. apakah bisa menular? Karena kan banyak nih Oke. orang bilang, jangan dekat dengan orang gila. Ngomong Oke, gila Pak. iya. Makanya saya bilang, bisa nggak menular ini? Kalau untuk menular dia tidak. Oh tidak. Iya, dia tidak. Kalau tadi mungkin genetik tadi, ya di faktor biologis tadi mungkin masuk, ya seperti begitu. Kalau untuk menular, Saudara Indra, tidak. Tidak. Iya, saya katakan tidak. Jadi memang mau kau duduk dengan orang gila sekalipun, Iya. tidak bakalan terjadi. Justru ketika kita duduk itu harusnya kita banyak memberikan motivasi buat dia. Ya, tidak usah kita hindarin dia Hindarin tuh. dia. Iya. Artinya dia ini bukan seperti virus. Bukan seperti virus. Ini memang Iya. mental. Iya, kejiwaannya yang Jiwa terganggu. terganggu. Ya Kak Paman, bicara mengenai ODGJ kayak gini dari 25 kasus gini. Iya. Nah, ini kan menarik nih. Oke. Ada tidak yang Paman tangani dari 25 kasus ODGJ ini Ya. sembuh? Ya, puji Tuhan, berkat usaha kerja keras, dukungan dari semua pihak, ya, ada 5 orang dari 25 orang yang mengalami gangguan jiwa itu yang sudah sembuh. Ya, 5 orang tersebut, 1 berada di Desa Salama, Di desa selama Ya. dia mengalami persoalan depresi. ini depresi. Depresi karena pernah ini tuh punya keinginan untuk membangun rumah tangga. Oh, membangun Ya, asmara. Iya, asmara. Tapi itu sudah ada penolakan sehingga dia mengalami persoalan itu. Lalu kemudian saya dekatin keluarga dan pengobatan terus diberikan. Ya. Lalu kemudian sudah mengalami perubahan. Ya. Terus yang kedua itu di Desa Racang. Desa Racang. Ya, ya. Mungkin Saudara Indra pernah lihat ada satu ibu guru dulu yang sering pegang buku kitab Oh, suci. kitab suci ya. Saya sering Iya. malam-malam Ya, sering lihat. saya tidak sebutkan identitasnya, tetapi clue-nya saja yang saya berikan ya. Ya, Dan semua puji Tuhan sekarang sudah bagus. sudah sembuh. Terus satu di Desa Robek, anak SMA. Ya, Saudara Indra. Barusan saja tamat sekolah. Itu tadi dia mengalami trauma karena mungkin pendidikan orang tuanya terlalu keras. Iya, bahkan sampai orang tuanya dulu sempat mengalami stres karena melihat anaknya seperti itu. Tetapi saya dekatin mereka, motivasi mereka bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Lalu obat itu diberikan dan perlahan-lahan sudah mengalami perubahan dan sudah 99% sudah mengalami kesembuhan. Terus di Kelurahan Baru juga Orang baru juga. satu, ya. Dan yang menarik lagi ini yang mungkin jadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, yang satu ini di Batu Tanggo, Saudara Indra. Ya, dia mengalami gangguan ini kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ya, dia dipasung. Dipasung juga. Iya, dipasung, Saudara Indra. Dipasung. Dia sudah punya anak dalam sebuah ruangan kecil. Iya. Artinya
bagaimana ketika saya masuk dalam kehidupannya mereka, uh, saya diludahin, saya dimaki, saya dilemparin. Ya, dan waktu itu tahun 2018, Saudara Indra, saya dengan dokter, ya, dokter Rusna, selamat dokter Rusna. Ya, ya. Kami dua sama-sama ke sana, langsung ke pasiennya. Ya, banyak hal yang kami dapatin dari penderita tadi. Iya, bagaimana dia melampiaskan kekesalannya tadi dengan cara melempari kami, memaki kami, meludahi kami, tetapi dengan semangat, dengan punya tujuan yang mulia, kami pelan-pelan masuk dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga, meyakinkan keluarga bahwa dengan pengobatan ini pasti ibu bisa disembuhkan, dan puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Bro, Saudara Indra, sekarang ketika saya ke sana, 100 meter saja dia melihat saya, dia langsung peluk. Saya tidak tahulah entah kebagian apa yang menyelimuti saya, tetapi paling tidak dengan cara ini saya bisa membantu mereka. Ya, ketika melihat kesembuhan yang mereka dapatkan, itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang saya rasakan. Iya. Ini memang dinamika yang paman lewati ya. Iya. Artinya terlepas dari itu kan ada yang sembuh. Berarti dari 25 itu 5 yang sembuh. Sisanya masih dalam proses pengobatan dan berharap semuanya nanti akan menyusul sembuh. Amin ya Allah. Paman mau tidur biar Oke. lebih santai. Ya. Saudara Andre, minta maaf itu minumnya mungkin warna hitam, saya minumnya temulawak dengan kunyit ya. Di situasi pandemi ini saya sarankan lebih banyak konsumsi kayak beginilah biar imunnya kita terjaga ya. Jahe Paman saya merokok. Silakan. Ya ke paman, saya bilang perlu tidak ODG jadi dilindungi. Ya. Artinya terlepas pengobatan ini kan saya searching tuh ada beberapa saya searching, saya baca begitu. Selain dari obat itu perlu tidak ada pengobatan lain, artinya ada pendekatan. Ya, yang paling penting dari mereka adalah bentuk motivasi. Iya. Bagaimana mereka bisa sembuh kalau orang terdekat saja tidak mendukung mereka. Contoh ini, ya, ada orang di sekitar kita yang mengalami persoalan kejiwaan itu. Kita tahu bahwa mereka ini jiwanya mereka yang terganggu. Harusnya kita mendukung mereka toh. Ya, kalau tidak mendukunglah, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan mereka. Malah kita orang yang waras saja melakukan tindakan-tindakan di luar nalar dalam artian begini. Mengajak mereka minum alkohol, memaki mereka, banyak sekali. Artinya kan mereka ini kan bukan orang dengan persoalan-persoalan yang harus ditakuti. Iya, karena faktor motivasi, faktor dukungan itu yang menjadi hal untuk bisa menyembuhkan mereka. Iya, makanya saya terus-menerus mencoba mengedukasi masyarakat dengan hal-hal seperti itu, bahwa stigma-stigma yang mereka perlakukan itu salah. Iya. Saya cuma bersedih begini. Apakah mereka yang mengalami persoalan ini tidak layak hidup? Iya toh? Tidak layak hidup dengan berdampingan dengan kita orang normal. Masa hanya karena persoalan yang mereka hadapi, kita kucilkan mereka. Iya. Tidak memberikan mereka makan layaknya, memberikan makanan seperti orang yang sehat pada umumnya. Karena gini kok paman, seperti yang saya lihat juga, artinya kita bicara jujur, kita khususnya di Reon, kok kalian pelihara hewan saja itu seperti dimuliakan sekali, sedangkan mereka tidak. Padahal mereka ini manusia. Contoh permisi artinya kayak pelihara babi, pelihara kambing. Kambing berteriak kamu bisa makan, babi berteriak kamu bisa makan. Giliran mereka yang manusia yang lahir sama-sama seperti yang paman bilang, tidak ada yang menginginkan lahir mau jadi seperti kayak gini. Ini karena faktor dari biologis,
dia punya psikolog, psikologis, sehingga iya, lingkungan. padahal poin penting juga yang seperti Paman bilang bahwa mereka juga faktor kesembuhan itu bisa dari kita masyarakat sekitar. Ya, itu mungkin poin yang paling penting dan paling utama ya, Iya. dalam mempercepat proses kesembuhan mereka. Ya. Memang sih saya juga tidak salahkan keluarga, Keluarga. tidak salahkan masyarakat, karena ini hal yang baru. Ya. Makanya saya bersyukur, saya merasa bangga, bahagia pemerintah daerah Manggarai, Raya, nah, sangat peduli dengan persoalan-persoalan seperti ini. Iya. Terus dinas kesehatan di bawah program P2P, ya, begitu giat kah melaksanakan kegiatan ini, ya, sehingga di semua puskesmas yang ada di wilayah binaan kerja Kabupaten Manggarai ini semua dijaring, sehingga mereka-mereka yang menghadapi persoalan-persoalan seperti begini, ya, kejiwaan ini layak mendapatkan pengobatan seperti kebanyakan kita orang normal. Ya, kalau kita menilik seperti dulu, Ndro, saudara Ndro saja ya. Ya, saya Ndro, lebih nyaman panggil begitu, ya. Ya. Kalau kita flashback lagi ya, lagi. misalnya 10 tahun, 15 tahun yang lalu kan, bagaimana mereka ini seperti dianaktirikan, dimarginalisasikan, diisolirkan, diisolasi. Artinya mereka seperti tidak layaklah hidup dengan kita. Ya. Pertanyaannya, siapa sih yang mau lahir tidak normal? Pastikan kita mau lahir normal. Ya. Terus ketika mereka mengalami persoalan itu, kita sepertinya buta mata hati kita untuk melihat mereka. Bayangkan saja, mereka tidak dimandikan, mereka tidak diganti pakaian. Ya. Bayangkan saja untuk BPJS saja, BPJS. itu mereka tidak punya. Tidak punya. Iya, makanya tadi saya bersyukur. Obat ini begitu mahal. Iya, saudara Ndro. Iya. Ya, Itu, pergi, iya, Bang. iya, silakan. Cara obat. Iya, silakan. Ini obat yang mereka Paman kasih. Iya. Ini gratis, Bang. Gratis. Gratis, Bang. Gratis, tis. Iya. Gratis. Artinya juga obat ini meskipun sedikit, ya, tetapi efeknya itu luar biasa. Luar biasa. Dan harganya itu bukan main-main. Lumayan. Iya. Saya bersyukur begini karena pemerintah daerah, iya, terus dengan dinas kesehatan terkait betul-betul mau melihat ke bawah, mau peduli bahwa mereka ini layak untuk diperjuangkan, layak untuk dilakukan pengobatan. Iya, karena bukan zamannya lagi bahwa mereka ini dinomor dua kan. Iya, hanya yang menjadi kesedihan saya, meskipun semua fasilitas sudah diberikan, tetapi masyarakat ini masih sepertinya enggan untuk menerima mereka. Harapannya saya ke depannya untuk kita orang-orang Reo ini, anak muda khususnya, ya, mari sama-sama kita membuka hati, Iya. ya, membuka pintu hati kita, melihat ke dalam kita, ya, untuk membantu sesama. Ya, paling tidak kalau tidak bisa memberikan bantuan, jangan perlakukan mereka seperti orang yang notabene tidak layak pantas hidup berdampingan dengan kita. Ya, mereka juga manusia, jangan merampas kemerdekaannya mereka. Ya. Ya, Kak Paman. Selama Saya boleh rokok kan? silakan, Iya, Paman. jangan marah. Iya. Ya, Kak Paman. Selama Paman menangani ODGJ, ya apa kendala selama penanganan ODGJ? Oke. Terlalu banyak kendala yang saya hadapin, ya, dan teman-teman hadapin toh. Ya. Yang pertama tadi, kita terbentur kan dengan kebiasaan masyarakat yang belum pahami sepenuhnya tentang ODGJ itu seperti apa. Artinya, sebelum kita masuk ke ODGJ itu sendiri, bagaimana kita memberikan edukasi. Ya. Saya punya pengalaman dari tahun 2018, saudara dan ya, sampai sekarang ini. Ketika pertama kali saya mendata pasien, saya masuk ke setiap desa. Bayangkan begitu jauhnya desa. Dari Reo sampai dengan Batu Tango. Ya, sebelah ujungnya dirobek. Ya, itu setiap hari saya pergi. Karena memang tugasannya saya untuk
bertanggung jawab Iya. terhadap pasien-pasien itu. Bagaimana memfollow up, melihat perkembangan mereka. Jadi kendala yang saya hadapi bahwa pada saat itu sepertinya mereka merasa asing bahwa Asik. dengan hadirnya program ini, karena mungkin mereka tidak terbiasa. Mereka Oh, merasa bisa. bahwa asing. Nah, kenapa itu sampai harus menyibukkan diri dengan hal seperti Iya. begini? Ya, mereka tidak layak untuk mendapatkan pelayanan. Saya katakan begini, hewan saja, sapi, permisi babi, itu kita melayani mereka, ya, kalah lagi melayani orang dengan gangguan jiwa. Kita memberi makan mereka, karena kita berpikir bahwa setelah mereka hewan yang kita pelihara ini nanti gemuk, pasti mendapatkan uang. Sementara mereka dengan persoalan begini, untuk apa kita layani? Ya, itu mungkin poin pertama yang saya dapat. Yang kedua, kadang mereka merasa lucu. Kok kenapa kamu sibuk orang-orang gila gitu kan, bro? Saya merasa begini, ya, entah karena edukasi atau pendidikannya mereka kurang. Tetapi saya merasa bahwa ini tanggung jawab saya, tanggung jawab saya untuk menjelaskan ke mereka. Karena kesembuhan itu berangkat dari dukungan orang-orang sekitar. Iya. Setelah saya memberikan edukasi ke mereka, sekarang setiap kalau saya ke sana mereka sudah tahu. Oh, ini petugas ini yang tugasnya bawa obat, pendampingan untuk orang dengan gangguan jiwa. Sehingga bersyukurnya saya ketika saya sekarang berkunjung ke desa-desa, mereka welcome. Iya, artinya ya saya terus-menerus memberikan edukasi bahwasannya mereka tidak perlu menjadi orang yang nomor 2 dalam kehidupan kita. Mereka sama dengan kita. Jangan merampas kemerdekaannya mereka. Iya. Jadi menilik tadi sebelum kita lanjut, dari 25 kasus itu yang ada itu, Saudara Andro, ada beberapa kasus yang dipasung. Ada. Iya, itu di Batu Tanggung. Ya. Saya begitu Pak, Iya. mereka lakukan. Iya. Secara teorinya, yang namanya kasus pemasungan kan tidak boleh. Karena merampas kemerdekaannya mereka. Tetapi itu tadi karena keterbatasan fasilitas. Mereka mau tidak pasung sebentar, si penderita tadi pasti ngamuk, lempar-lempar mereka. Iya, ancam dengan parang. Mungkin cara itulah yang terbaik buat mereka. Sebelum obat ini ada. Iya. Alasannya tadi itu sederhana seperti begitu. Bahkan juga ada satu desa yang saya tidak mau sebutkan, jelaskan di mana desa itu berada. Itu hanya karena berdasarkan kesepakatan orang di sana dari Pasung. Ya karena tadi mereka merasa terancam. Padahal biasa saja. Ya itu tadi. Saya bersyukurnya dengan ada program ini sehingga bisa mentransformasikan apa yang kita punya ke mereka. Sehingga sekarang perlahan-lahan hal-hal itu dirubah. Dan puji Tuhan, satu penderita yang sudah lepas pasungnya. Bayangkan, Bro, dia sudah 10 tahun ibu-ibu dipasung dalam sebuah rumah, punya anak. Ya, bagaimana sedihnya dia melihat anak-anaknya, bagaimana dia tidak mandi, ya, tidak dirawat. Iya, seperti begitu sudah. WC di sana, apa segala macam. Ya, artinya begini, mungkin cerita ini adalah gambaran dari saya yang selalu berurusan berdampingan dengan mereka. Ya, saya punya keinginan begini. Ada tidak orang muda yang punya kepedulian terhadap mereka? Saya mau begini, kita orang Reo ini, ya, jangan berpikir saya berasal dari mana, agama saya apa, tetapi untuk kemaslahatan umat, untuk sesuatu yang baik, ya, membantu orang yang mengalami persoalan ini, mari kita buang semua itu. Ya. Jangan tunggu di saat kita kayak begini Kapong. Itu saya bilang, kita selalu terpolarisasi di mindset kayak gini. Kenapa di saat pesta hura-hura kita mau duduk bersama? Ya. Sedangkan persoalan kemanusiaan gini jauh, ya, dan bahkan tutup mata semua. Ya. Yang menarik juga, sedih sekali sih kalau saya suka sekali, artinya hal-hal seperti begini diapungkan dan menjadi sebuah pertanyaan, toh. Karena bahkan ada di depan matanya saya. Ya. Saya begitu susah. Saya ini merepresentasi keluarganya mereka.
bagaimana lelahnya saya berurusan dengan mereka selama dari tahun 2015 sampai sekarang. Ya. Orang-orang yang seperti ini harusnya kan kita lindungi mereka. Lindungi mereka. Nah, bahkan di depan matanya saya bagaimana mereka dieksplorasi, dibentak, bahkan yang paling ekstrim mengajak mereka minum alkohol. Terus kemudian saya berpikir, yang gila ini siapa? Betul, betul. Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti buat kehidupannya mereka, janganlah kamu mengekang dan merampas kemerdekaannya mereka. Ya, karena bagi saya, saudara Andro, kebahagiaan terbesar ketika melihat senyum dan tawanya mereka. Ya. Bayangkan 25 kasus, saya dengan teman-teman desa, dengan aparat desa, dengan dokter, berjibaku terus-menerus. Iya. Bagaimana cara menyembuhkan mereka? Bagaimana cara mengeluarkan mereka dari jeratan persoalan seperti ini? Iya. Jangankan bermimpi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit. Ya. Untuk menghidupi kehidupannya mereka sejak mereka tidak punya. Harusnya mereka ini kan dibawa ke fasilitas. Itu Iya. bicara fasilitas. Oke. Kayak gini. Oke. Kenapa ini orang-orang gila yang kecelakaan reuni tidak diambil saja atau dikumpulkan di satu tempat kayak di rumah sakit jiwa? Iya. Itu tadi. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Kembali tadi yang seperti saya jelaskan tadi, kita ini belum punya fasilitasnya yang milik pemerintah. Pemerintah belum ada. Iya. Untuk di Kabupaten Manggarai. Iya. Untuk sementara tuh yang kita punya sekarang yang kita miliki ini adalah ya klinik yang kepunyaannya swasta. Swasta. Ya dikelola oleh Bruder dan Ceng Mose. Terus semuanya kan kembali ke uang. Uang. Ya. Paling tidak kan yang namanya swasta ini kan pasti biayanya mahal ya. Iya. Iya. Lagi mau sampai mengeluarkan uang. Iya. Tapi yang saya bersyukurnya begini, saudara bro, pemerintah yang sekarang ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi pertanyaan saudara bro nanti terjawab. Iya. Amin. Dan itu yang menjadi keinginan besar saya kalau kita punya Fasilitas itu. Iya. Dan ini menjadi program besar. Iya. Sekarang ODGJ ini itu menjadi program unggulan juga. Unggulan juga. Iya. Terus yang berikut Kak Kandro, dinas dalam waktu dekat ini nanti itu libatkan kegiatan ini bukan hanya petugas saja, tetapi ada dari kadernya juga, ada dari masyarakatnya juga. Ya mungkin dengan cara sosialisasi, ya meringankan tugas dan beban kami. Ya, karena begini Kak Kandro, saya ini kan tidak setiap hari, ya berhadapan dengan mereka. Iya. Bayangkan saja 11 desa. Oh iya. Iya. Itu tidak 11 desa ini. Iya. Paman bagi tugas ini tuh. Iya. Satu minggu itu full berjalan. Iya, oke. Itu menarik sekali. Karena obat ini kan diberikan setiap 10 hari, Bro. Setiap 10 hari. Setiap 10 hari saya harus follow up. Ya, follow up melihat lagi perkembangannya si pasien. Berarti obat datang itu langsung tancap gas. Langsung tancap gas. 11 desa. Iya, 11 desa. Saya jalan terus setiap hari. Ya, artinya itu tadi. Makanya saya minta tadi kan kalau ada teman-teman muda yang punya kepedulian, mari sama-sama. Ya. Artinya kan sebatas kemampuan yang kita punya. Misalnya ada pakaian yang layak. Ya kan? Ada yang punya punya kemampuan untuk potong rambut Kak. Iya, potong rambutnya mereka karena mereka juga ada yang tidak pernah ganti baju Kak Kandro selama 2 tahun. Iya. Ada yang tidak sikat gigi. Iya. Ada yang tidak dapat makanan layak. Bahkan ada satu kisah di mana di depan mata saya seorang penderita tadi makan nasi aking. Mungkin Kak Kandro tahu? Nasi yang sudah dikeringkan itu kemudian digoreng lagi. Digoreng. Ya. Buat kayak kerupuk. Buat kayak kerupuk. Andaikan saja kita punya keinginan seperti itu, saya yakin bahwa mereka pasti akan sembuh. Dan saya berharap semoga juga lewat media seperti ini bakalan terjawab sih. Amin. Soalan Paman. Dan Amin. kami juga, saya dan teman-teman janji bakalan sama-sama kita coba. Dan saya juga pingin sekali mau membantu lah untuk persoalan seperti ini karena menarik sekali. Ya. Apalagi yang kalau saya lihat kan, bukan apa Paman. Kalau dibilang di reuni terlalu banyak sih. Ya. Orang gila. Bahkan yang seperti Paman bilang, semuanya liar. Ya. Kayak
Dan sampai sekarang pun ada beberapa di bawah pertokoan, kebetulan kan Iya. kami sering nongkrong di Iya. bawah. Itu sampai sekarang masih berkeliaran Iya. gitu. Ya seperti Maman bilang diasingkan, Diasingkan, iya. anak dilempar, diganggu. Diganggu, iya. Padahal saya sempat gini Paman, duduk cerita tuh ada satu orang gila, mungkin Paman tahu juga tuh. Iya. Hanya dia beda wilayah. Iya. Jadi ngobrol, saya sempat ngobrol, nyambung apa. Artinya saya bilang Paman, ini kayak yang persoalan kayak gini, ini tidak bisa diatasi atau bagaimana ini? Itu tadi bisa diatasi tadi. Hanya mungkin kan karena di kecamatan kita khususnya ya belum terbiasa dengan pola itu. Mungkin nanti dengan adanya kegiatan sosialisasi ya masyarakat ini dilibatkan langsung untuk membantu ini. Seharusnya begini, rata-rata kita di sini kan sudah tahu itu sebenarnya gangguan jiwa. Ya, kebanyakan semua basic ilmunya kita bagus. Ada yang pulang merantau, ya paling tidak akan tahu seperti apa sih orang gangguan jiwa. Tetapi kenapa begitu berat hatinya mereka untuk punya kepedulian ya terhadap mereka? Nah, oke lah, janganlah kita terlalu berandai-andai. Ya. Memotivasi mereka dengan tidak mengganggu mereka itu sudah luar biasa. Ya. Karena dengan kita mengusik ketenangan mereka, secara langsung kita sudah merampas kemerdekaannya mereka. Artinya apa? Orang yang tidak bersalah kalau kita ganggu tanpa ada alasan yang jelas, pasti dia akan marah. Dia akan represif di sana. Iya, seperti begitu sudah ya Kakak. Ya, Saudara Andrea. Iya, seperti begitu. Jadi kemarin setiap tahun ini harus menyembuhkan satu orang penderita ini dengan caranya kami, bagaimanapun itu. Ya mungkin karena terhambat karena situasi pandemi COVID ini. Ya, juga sih. Makanya teman-teman kemarin yang punya niat yang luhur dan mulia itu ya tidak bisa. Ya. Terus yang kedua ini menjadi tanggung jawab dan PR kita bersama sebagai orang muda. Karena omong tentang gangguan jiwa ini dia komprehensif Kakandro. Dalam artian berbeda dengan kita omong orang-orang dengan sakit biasa atau orang normal pada umumnya. Kalau mau memilih, saya mending urus pasien yang datang dengan seratusan orang, tapi dengan keluhan sakit biasa. Gampang kita resepin. Ketika kita resep, dia langsung pulang. Tetapi orang dengan gangguan jiwa, itu sangat-sangat susah. Susah sekali. Artinya kan ada beberapa fase yang harus kita pelajari dalam proses ketika kita masuk dalam kehidupannya mereka. Yang pertama ada namanya fase prainteraksi itu kan ya. Saya sedikit mengulas ya. Artinya ini kan biar teman-teman tahu gitu. Itu sudah. Depan mungkin setelah nonton video ini nanti teman-teman juga bisa lakukan. Oke. Ya kan. Biar tidak ada lagi terjadi yang seperti sebelumnya, ganggu-ganggu orang gila, kasih minum mabuk. Mungkin Paman bisa. Oke. Poin-poin itulah. Ya. Fase itu tadi saya bilang itu. Mereka ini kan kejiwaan yang terganggu. Artinya kan bagaimana kita merestor, memperbaiki itu sehingga mereka kembali seperti semula. Ya. Gambaran singkatnya ada sekitar 4 atau 5 fase. Yang pertama fase prainteraksi. Fase prainteraksi itu di mana fase kita memulai. Misalnya tadi kan sebelum itu, kita masuk dalam kehidupannya mereka, kita kenalin dulu. Dalam fase itu kita butuh berbulan-bulan untuk masuk dalam kehidupannya mereka. Karena yang kita hadapi ini orang dengan persoalan jiwa, bukan orang normal. Kesabaran. Seperti itu. Ketika mereka sudah masuk dan menerima kita, ada fase interaksi. Interaksi kita sudah membangun komunikasi, ya. Terus ketika masuk fase interaksi itu selesai, kemudian masuk ke fase kontrak. Di sini sudah mungkin penentu dari kita bisa melangkah ke hal-hal berikut. Iya. Dalam fase kontrak ini adalah fase kritis, di mana kita sudah menjaring tuh, ya. Saling membina hubungan saling percaya. Nah, BHSP namanya, bina hubungan saling percaya. Artinya jangan coba-coba ada kebohongan di situ. Misalnya begini nih, Saudara Roya. Nu atau Mama, besok saya datang ya. Iya. Ketika dalam proses itu saya tidak hadir. Kakandro atau Saudara Roya, jangan pernah berharap bahwa dia akan percaya saya lagi untuk kedepannya. Karena tingkat sensitifnya mereka ini luar biasa. Ya, artinya begini. Entah
kebahagiaan hakiki, entah kebahagiaan yang luar biasa, dan berbagai macam hal yang saya dapatin dari pasien-pasien ini. Saking terlalu setiap hari saya dengan mereka, sampai dalam otaknya saya kan terekam wajahnya mereka, umur mereka berapa. Ha. Bahkan ada cerita menarik nih Kakak Doyang. Ada satu ibu ini ya, sampai sekarang dia tidak menikah. Dia tidak menikah ke saudara. Hanya karena dia mengurus kakaknya yang mengalami gangguan jiwa. Begitu luar biasa kepedulian seorang kakak. Ketika saya ke sana itu Kakak Do, ya, saya tidak boleh cepat-cepat pulang, nanti dimarah, anggap saya ini seperti suaminya, dan saya harus masuk ke dunia itu. Iya. Mau saya tolak juga, nanti mereka tersinggung. Tetapi yang menjadi kebahagiaan saya adalah ketika saya masuk dan mereka menerima saya, dan obat ini mereka minum, dan proses perubahan itu terjadi. Apa yang kita bayangkan, nah, bahwasannya orang yang selama ini kan di nomor 2 kan, itu mereka kembali ke kehidupan kan, dan mereka merasa bahwa saya ini manusia. Iya, bahkan tingkat sensitivitasnya mereka itu begitu luar biasa. Ada satu cerita ya. Cerita. Iya. Mungkin secara refleks adiknya tadi mengatakan, kau ini gila. Langsung dia pukul. Saya sudah sehat. Saya sudah seperti kau. Iya Paman. Iya. Artinya itulah yang menjadi poin kebahagiaan bagi saya. Ini saya pernah gini Paman. Saya pernah diskusi dengan teman. Iya. Apa sih patokan tolak ukurnya bahwa dia ini gila? Iya. Sehingga kita bilang dia gila. Iya. Karena gini Paman, banyak saya lihat orang gila, ini orang gila yang di justice nih, iya. Penilaian dari dia gila, tujuan ya. dia. Ya. Tapi dari penampilannya dia normal, Ya. berpakaian normal, bahkan tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang ya? Makanya saya bilang faktor ukuran kita bilang orang gila tuh apa patokannya? Oh, patokannya tadi. Itu tadi kan sudah saya kembali ke definisi tadi itu kan, orang dengan gangguan jiwa tadi kan sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku di situ. Perasaan, ya. Perilaku seseorang yang menimbulkan gangguan aktivitasnya dia. Misalnya begini Kakak Roy, putus sekolah. Dia punya keinginan untuk melanjutkan itu, tetapi karena keterbatasan biaya. Sehingga itu menjadi beban buat psikologinya dia. Lalu kemudian dia merenung, berpikir, mengurung diri. Akhirnya sudah ada sumbatan atau hambatan di jaringan sarafnya dia, sehingga gejala-gejala perilakunya itu berubah. Misalnya ditandai tadi dengan dia tidak mandi, terus dia meracau atau ngomong sendiri. Terus ketika kita bangun komunikasi begini, biasanya dia punya pandangan mata tidak seperti kita. Iya. Kadang tanya lain. Iya. Kadang sebentar pukul IT. Terus tiba-tiba sebentar dia jalan sembarang. Itulah hal-hal yang kita nilai kriteria bahwa dia mengalami persoalan kejiwaan. Ya, berarti sudah menjawab tadi kan? Iya, pertanyaan dari sekali. Oke. Iya, saya bilang mungkin sih saya juga berharap sih reuni harus ada memang. Amin. Ini ya. Rumah sakit. Amin. Jangan ke rumah sakit klinik ya. Toh. Ya. Dan kalaupun artinya kita kan tidak bisa juga memaksa pemerintah. Ya. Mungkin ada orang-orang baik di depan yang bisa membantu lah artinya membangun. Karena seperti yang Paman ceritakan banyak sih kejadian-kejadian itu dari faktor lingkungan atau sosial. Iya. Ya Paman, mungkin ada pesan buat masyarakat nih. Buat masyarakat di Kecamatan Reo, Manggarai khususnya ya Kecamatan Reo tuh, untuk bisa menerima lah ODGJ ini hidup berdampingan dan kita. Terus kan pesannya Pak. Ya. Sebelumnya juga pesan itu saya sampaikan kepada kita semua kita semua. Saya juga. Saya berterima kasih, ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Manggarai khususnya yang sudah mempeduli terhadap persoalan-persoalan ini. Terus Dinas Kesehatan khususnya program P2P
ya B2B, program pengendalian penyakit kan, ya yang terus getol memperhatikan hal-hal sosial seperti ini. Nah, terus kepala puskesmas, dokter dan teman-teman, terus aparatur desa yang sudah mendukung sampai program ini berjalan dan sampai sekarang terus berjalan. Saya berharap dari 25 kasus yang sudah terdata ataupun yang belum terdata nanti ada tambahan tuh, nah, semua itu tercover dan goal yang mau kita capai mereka ini sembuh. Tetapi harapannya saya satu saja, bahwasannya mereka ini bukanlah orang dengan persoalan-persoalan yang tidak harus kita urus, karena mereka adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Tidak ada manusia yang mau dilahirkan tidak normal. Ya, tidak perlu asingkan mereka, tidak perlu menomor keduakan mereka, jangan merampas kemerdekaan mereka. Pesan saya buat kita semua bahwasannya ketika kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti buat sesama kamu, khususnya teman-teman yang mengalami ini, janganlah kamu kucilkan mereka, ya. Jangan kamu merampas kemerdekaannya mereka, jangan kamu menomorduakan mereka. Ya, mari kita sama-sama membantu mereka yang mengalami persoalan kejiwaan ini. Saya atas nama Puskesmas, Puskesmas Reo, nah, secara pribadi akan sangat bersyukur dan welcome ketika ada teman-teman muda yang mempunyai kepedulian yang sama dengan kami semua, dengan kita semua, untuk mereka, untuk membantu proses kesembuhan mereka dengan cara kita sendiri. Artinya saya bersyukur juga mungkin dalam bulan ke depan nanti ada kegiatan-kegiatan sosialisasi. Iya, sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, ya, supaya mungkin bisa terpantau perkembangannya mereka ketika obat itu sudah diberikan, ya. Dan obat ini sekarang tidak usah dipikirkan lagi karena sudah setiap bulan itu pasti ada. Ya, gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang mau kita bicarakan, ya. Dan saya rasa tertarik, ya, ketika saya didatangi oleh teman-teman muda yang mau mengangkat persoalan-persoalan sosial seperti begini. Karena kalau bukan kita yang perhatikan, lalu siapa? Iya, itu sudah. Ya, mungkin juga kita bakalan ke depan ini teman-teman Gogos lah, teman-teman Gogos Lingkar, mungkin bakalan lebih fokus ke depan ini. Kita bakalan buat konten dan pelayanan kepada teman-teman ODGJ di setiap desa ini. Paman, Siap. kami harap kerjasamanya Paman mungkin bisa membimbing kami untuk sama-sama pergi melihat. Harapannya seperti itu, ya, bukan cuma teman-teman Gogos atau Lingkar, tetapi yang punya kepedulian sama dengan kita untuk melihat persoalan-persoalan sosial seperti begini. Pokoknya ke depan kita bakalan fokus video mengenai ODGJ. Mungkin itu saja pembicaraan kami hari ini. Mungkin pesan yang kita petik sih hari ini, bahwa marilah kita sebagai manusia itu memanusiakan manusia, bahwa kita terlahir dari rahim seorang wanita yang sama, kita menginginkan kehidupan yang layak. Jadi ya mari rangkul mereka, beri mereka tambahan seperti manusia yang seutuhnya, layaknya seperti manusia. Mungkin itu saja sih dari saya. Disaksikan kembali di episode selanjutnya. Oke, saya Indrayem. Terima kasih Paman. Terima kasih.